Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk silakan. Oh, itu baru permulaan saja ya teman-teman ya. Yuk, iya pansos. Iya teman-teman ya, silakan teman-teman tap layar di sini nih 6,5K ini dan juga teman-teman bagikan. Terutama bagikan kepada Adi Hidayat, Abdul Somad dan Tasik Ngaji ya teman-teman ya. Bagikan kepada Tasik Ngaji tuh. Yuk teman-teman, lemparkan siaran ini atau share atau bagikan siaran ini kepada si Tasik Ngaji yang tukang kabur-kaburan. Yuk silakan. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Kita kasih naik siapa ini ya? Samsul Huda. Oke, Samsul Huda. Ya, selamat malam saudara Samsul Huda. Halo? Halo. Iya, silakan Pak Samsul Huda, Anda Muslim? Iya, Muslim. Muslim. Oke. Ya, bagaimana Pak Samsul Huda? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi? Mau lanjut yang tadi atau bagaimana? Atau jangan-jangan Anda punya isu baru? Yang lanjut yang tadi aja, Bang. Oh, lanjut yang tadi. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya itu tadi. Jadi kalau apa tadi itu tuh? Kalau apa tadi itu? Kalau apa tadi itu? Gimana ini? Enggak itu tadi. Bagaimana ini Anda ini? Coba Bang saya. Oke, nih. Ini siapa ini? Nama siapa ini? Ya, Nabi Muhammad. Ini? Ya Allah. Di masjid-masjid ya, di banyak masjid-masjid umat muslim menempatkan Allah dan Muhammad itu sejajar, betul? Ya, betul. Nah, karena barang siapa yang patuh dengan orang ini, Muhammad, sesungguhnya dia sedang patuh kepada Allah, betul? Iya, betul. Iya, artinya Muhammad ini adalah pengejawantahan dari Allah, betul nggak? Itu utusannya gitu. Iya, artinya pengejawantahannya, betul nggak? Pengejawantahan, nggak tahu artinya itu pengejawantahan. Gini. Artinya Allah ini kan tidak terlihat. Iya. Yang kelihatan adalah Muhammadnya, betul nggak? Iya, betul. Iya, makanya saya bilang Allah ini, Muhammad ini wujudnya Allah, betul nggak? Bukan wujudnya, utusan. Ya udah, terus gimana caranya patuh sama Allah? Cara patuhnya gimana? Cara mendengarkannya, cara mengikutinya gimana? Dengan cara mengikuti ini, betul nggak? Melalui Nabi Muhammad tadi. Iya, makanya saya bilang Muhammad ini adalah wujudnya Allah, betul? Ya bukan. Ya sudah, kalau tak patuh sama ini sama saja dengan patuh sama ini enggak? Iya, betul. Iya. Terus bagaimana kamu katakan ini bukan wujud dari Allah ini? Ya bukan wujudnya, utusannya gitu loh. Itu udah jelas itu. Oke. Itu Bagaimana kata-kata mungkin? gitu. Oke, Kayak bagaimana mungkin kamu mengatakan kalau patuh sama orang ini sama saja dengan patuh sama Allah? Ya karena dia itu utusannya Allah. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad itu untuk apa ya? Untuk menjalankan perintah-perintah dia gitu loh. Menyuruh. Ya iya. Jadi perintah Muhammad suruhan Allah. Ya iya. Oh, nekat yang nyata. Oke, saya kasih contoh. Iya, Saya kasih contoh. Baik. Ya memang benar. Baik, Jadi saya sebenarnya kasih gini, contoh. Bang Idris. Sebentar, Ya, Samsul. terus. Saya kasih contoh. Gini. Ya. Umat Islam benar nggak pergi ke Arab lempar Iya, betul. Itu Siapa yang suruh? melakukan ibadah haji itu. Bukan, lempar batu. Siapa yang suruh? Jumroh. Iya, lempar batu. Siapa yang suruh? Ya ajaran itu, Yang ajarannya suruh siapa? Enggak tahu sama kan. Tadi katanya suruhan Allah, sekarang nggak tahu gimana sih? Oh, ya Allah yang nyuruh. Oke, di mana? Di mana Allah Nah, menyuruh ya. Muhammad, wahai Muhammad, lemparilah batu, main-mainlah lemparan batu, silakan. Di mana ayatnya? Nah, itu Silakan. enggak tahu aku itu. Itu enggak Terus tahu itu kenapa nyuruhnya kamu katakan disuruh Allah? Lah menyuruhnya itu lo enggak tahu gitu loh. Tapi itu Berarti atas kamu perintah dari namanya Allah juga. memfitnah. Oh, enggak fitnah. Enggak ada Oke, ya fitnah. sudah. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, lemparinlah batu. Mana ayatnya? Bentar Bang Idris. Silakan.
Kalau masalah ayat mengayat itu ya masih kurang paham karena kita cuman apa ya maksudnya itu belum Orang awam. bukan awam sih, awam-awam sebenarnya sedikit sih, tapi apa ya kurang mendalami bener gitu loh. Paling Lantas mengapa Anda mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? lah dari dulu kita ngaji waktu-waktu kecil dulu memang itu yang nyuruh. Iya, mana ayatnya? Anda dibohongin sama ustadz-ustadz. Di mana ayatnya ya bahwa kalau- Allah menyuruh Muhammad suruh cium-cium batu? Kalau untuk detailnya bener ya aku kira setiap orang ya pasti nggak inilah kalau memang Nah, kalau dia tidak tahu ya kamu jangan memfitnah Samsul ya, Huda. nggak pernah. Loh, ya Memang sudah ada di mana ajarannya kalau begitu? Ajarannya memang ada memang begitu. Iya, di mana dasarnya? Harus cari dulu berarti. Nah, Harus cari dulu. makanya saya bilang teman-teman, Kalau- saya itu sudah mengundang para ustadz-ustadznya yang datang kroco-kroconya. Ya nggak apa-apa, mungkin ustaznya kan lagi sibuk ceramah. Gimana lagi Pak sibuk Samsul apa, Huda? kan. Maksud saya begini loh Pak Samsul Huda, boleh Gimana, nggak gimana? sih seorang muslim itu kalau ngomong ya ngasal, tidak ada dasarnya, ngawur, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Lantas Anda tadi mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu diajarkan Allah, betul? Iya memang betul. Kapan Allah ngajarin Muhammad nyium-nyiumin batu? Itu ada perintahnya. Iya, di Cuman, mana? Lah kalau untuk suruh detail nyari satu persatu, ya nggak ketemu, ya ketemu. Ya tapi udah, nanti. berarti kamu fitnah. Ya udah, ini fitnah di bawah saja. Fitnah. Jadi teman-teman, ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka itu, makasih Bang Aman, mereka itu hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz mereka. Makanya ada latah berjamaah di dalam agama Islam ini. Latah yang berjamaah. Disuruh Allah, ya disuruh Allah, disuruh Allah. Padahal nggak ada ayatnya dalam Quran. Wahai Muhammad, itu ada batu, cium-ciuminlah batu itu, kagak. Nekat yang nyata kamu mengatakan itu ada dalam Al-Quran. Ya silakan. Kita kasih naik ada Hasanuddin. Oke, Hasanuddin. Ya, silakan Hasanuddin. Orang itu kebiasaan orang Quraisy penyembah berhala. Oke, silakan Hasanuddin. Kabur Hasanuddinnya. Ayo, silakan teman-teman muslim. Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja ya. Kalau sama muslim ini teman-teman, ketika kita ngobrol yang agak ruwet, ya, yang agak jelimet, ya seperti tadi. Ya, pokoknya ada. Adanya di mana ya? Pokoknya ada. Oke, Gus Adam Zain. Siap. Ya, selamat malam, Sebentar. Gus. Selamat malam, Bang Edi. Saya diturunkan terus, Bang Edi sini. Jangan takut, jangan panik, Bang Edis. Panik, takut. Emang kapan Anda saya turunkan? Ya, silakan Adam Zain. Kemarin juga Nyalakan saya kamera. diturunkan sama Edi. Ya, Siap, siap. silakan kameranya nyalakan dulu. Ya, siap. Mana ini Sudah kamera Anda nyala ini ini? lama sekali. Sebentar. Wifi-nya lemot. Oke. Baik, Gus Adam. Anda naik kemari, apakah sudah menyimak dari tadi atau baru saja naik? Baru saja naik saya. Baru saja naik. Baru ini. Oke. Langsung Apakah klik, apakah Anda alhamdulillah. ingin membahas Kemajuan tema diterima. ini atau Anda ingin membahas Lanjut, tema yang lain? terserah. Lanjut, pas itu ya. Baik. Buktikan Nabi Muhammad tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Oke, benarkah ini adalah nama Muhammad? Benar, sahih. Oke, ini nama Allah, benar ya? Ya benar. Oke, sama Muslim ditempatkan sejajar nggak ini? Sejajar nggak ini? Betul. Karena di Oke, dalam Al-Quran sejajar. begini Bang Edis, saya jawab. Di dalam Al-Quran, kul katakanlah Muhammad ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul ati'ullah wa rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah, jadi harus menaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Oke. Sekarang benar gak namanya ditempatkan oleh orang-orang Muslim di masjid-masjid dengan sejajar? Ya, betul. Iya. Oke, berarti nama Allah dan nama Muhammad sejajar, betul? Bukan sejajar begitu Nah, maksudnya, sekarang namanya bukan. saja yang disejajarkan. Loh,
Sekarang begitu, bukan, Bang tadi Idris. sejajar. Sekarang bukan sejajar. Ini gimana ini? Namanya yang disejajarkan. Iya, bukan namanya secara disejajarkan. tingkatan, Nama itu kan bukan. mewakili sang pemilik nama, betul nggak? Oh, tidak bisa seperti itu. Apakah ketika saya mensejajarkan ini dengan ini, apakah ini satu? Apakah sama? Iya dong, disejajarkan. Artinya kalian menyetarakan, betul. Analoginya seperti ini, Bang Iya. Edis. Ketika saya naruh ini seperti ini, apakah ini sama? Jawab. Apanya sama? Nggak ada yang naruh-naruh Ini dengan itu ini apakah sama? kerjaan, nggak ada itu. Itu hayalan. Lah, mulai bingung kan? Mulai Bukan bingung kan? Mana Saya ada ikuti orang naruh, pemikiran nggak Bang sebentar, Edis. mana ada orang naruh HP sama gelas begini. Ditaruh HP sama gelas, ya kurang kerjaan, nggak ada itu. Yang ada, Anda menempatkan Allah, nama Muhammad dan nama Allah di masjid-masjid, di dinding masjid sebagai satu kesejajaran, betul? Satu kesejajaran dalam agama kita, bukan dalam tingkatan ya, bukan dalam pangkat. Sejajaran, Karena Nabi oke, Muhammad baik, itu adalah diakui, sejajar. Qul innama sekarang. ana basyarum mithlukum yuha Oke. ilayya. Oke, sekarang pertanyaannya, betulkah Ya. ketika Anda mentaati seorang manusia, anaknya Aminah, betul? Mm-mm. Hasil, Betul. mohon maaf nih, hasil spermanya Abdullah, betulkah Anda ketika Ya. mentaati dia sama saja dengan mentaati Allah? Betul. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya saya bilang, betul. mentaati Apanya yang salah? anaknya Aminah sama saja dengan mentaati Allah kan? Betul. Iya, makanya saya bilang Tapi kalian kita ini tidak menuhankan menyembah. manusia. Loh, saya tidak menuhankan manusia, Bang Edis. tapi Tidak. bagaimana mentaati Muhammad setara dengan mentaati Allah? Itu sama dengan menyembah. Tunggu dulu sebentar gantian. Apakah ketika kita mentaati itu menyembah? Mentaati Bang bukan Edis sembarang mentaati. Bukan sembarang Ketika Bang Edis mentaati, tapi mentaati orang mentaati di tuanya sini. apa menyembah? Kayaknya ini ada sesuatu yang error nih dengan perangkatmu ini. Biar kita Iya, nggak iya, lomba-lomba lanjut, bicara nih. lanjut. Biar kita nggak lomba-lomba bicara. Oke, siap. Coba. Siap. Apakah Anda pakai efek atau bagaimana? Bukan, jaringannya putus-putus soalnya di sini. Oke, coba dengarkan saya ya, dengarkan lanjut. saya. Oke, dengarkan saya. Perhatikan. Ketika kamu mentaati manusia, mentaati di sini bukan sembarang mentaati, tapi mentaati di sini pengertiannya Anda itu menyerahkan ketaklukan penuh, ketaatan mutlak. Contoh, saya kasih contoh, betul. saya kasih contoh. Apakah kita taat sama guru di sekolah? Apakah kita taat sama orang tua? Iya, tapi ketaatan kita tidak mutlak. Ya, betul? kita taat. Apakah mutlak ketaatan kita? Oh ya, sama. Oke, kalau guru ngaji di sekolah suruh buka celana dalammu, apa kamu laksanakan? Karena kita tidak boleh mentaati sesuatu yang dilarang. Dengar, apakah ketaatanmu kepada guru ngaji? Apakah ketaatan yang mutlak? Tidak mutlak, Bang Tidak Edis. mutlak. Apakah Tidak ketaatan mutlak. ketaatan seorang muslim kepada Muhammad mutlak? Mutlak, semutlak-mutlaknya. mutlak. Artinya, Anda tidak boleh membantah perintahnya Muhammad, betul? Betul, karena Iya, saya ulangi lagi. makanya saya Sebentar, bilang kalian gantian. penuhan Muhammad. Oke. Coba tunjukkan dasarnya, mana ada tekstual kami ini menuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Begini Bang Edis. Coba buka Qurannya di situ. Sebentar, buka Oke, Quran di situ dulu. sebentar. Ya, sebentar lagi ya. Suaramu Nabi saja Muhammad delay. ini- Gimana? Suaramu saja delay. Coba benerin dulu Cek, jaringanmu. Oke, sebentar. Delay gimana ini? Iya, suara Cek, saya ada ada sekitar 2 atau 1 detik baru sampai kepadamu. Ini. Oke, Oke. sudah ya. Oke, Ini, coba Bang buka Edis. Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Atau apa? ekonya matikan. Atau ekomu matikan dulu. Mati sudah, mati. Oke, coba buka Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jatsiyah kayaknya ada itu. Nama Mana? surat aja kamu tidak tahu. Mau diskusi Tidak dengan ada, saya. Al-Jatsiyah itu tidak ada Bang Edis. Kalau ada Oke, gimana? Surat apa? Surat Surat apa? Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah. Hmm. Al-Jatsiyah surat apa itu? Surat Tidak ada Al-Jatsiyah surat coba itu. ucapin. Coba ucapin surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah tidak ada. Oke, buka Ada, Quran ada. surat 45. Buka Quran surat 45. Surat 45. Ya, 45. apa nama Al-Quran. suratnya? Ini bukan Apa nama suratnya? Al-Jatsiyah ini. Apa Bukan namanya? Al-Jatsiyah. Apa namanya?
Al-Jasiyah. Apa? Al-Jathiyah. Dari tadi Al-Jathiyah. dia pura-pura congean. Loh, Dari tadi Bang saya Edi, bilang surat Al-Jathiyah. abangku, Kamu nyamuk kesana kemari. Surat apa namanya? Anda salah. Ini. Ya sudah, surat Ini apa saya namanya? tunjukkan datanya. Al-Jasiyah. Apa namanya? Surat apa namanya? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Terus apa namanya? Loh, kata abang tadi Al-Jasiyah. Itu huruf sa atau huruf sa? Huruf sa atau Apa? huruf sa? Huruf sa atau huruf sa? Sa. Pakai T. Sa. Iya, sa bukan sa. Gimana? Makanya saya bilang Al-Jathiyah. Gimana sih kamu? Loh, enggak. Nama surat aja nggak baca. tahu. Oke, Baca, silakan. Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, silakan. 23, sebentar. Masih Nama surat, lemot ini nama jaringannya surat aja punya dia nggak saya. tahu kok. Nggak tahu dia nama surat. Enggak, Silakan. bukan enggak tahu. Soalnya Anda itu salah. Ayat keberapa? 23. 23. Oke, saya bacakan. Silakan. 23. Sebentar ya. Nyari Ini surat mana aja ini? lama nih. Enggak, sebentar lemot jaringannya. Jangan framing ngeles dulu. Ngeles Ini aja. saya bacakan. Nama surat aja nggak Afara'aita man tahu. ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Oke, wa ja'ala terjemahannya. ala basarihi. Mana ada? Artinya. Maka pernahkah kamu melihat, ya ini, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapa saja yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mana letak penyembahan di sini mana? Oke. Apakah ayat itu berbicara mengenai adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada, betul. Oke. Siapa yang dituhankan orang-orang itu? Maksudnya hawa nafsu ini begini Bang Edis ya. Saya jelaskan. Sebentar, Biar tidak jangan dijelaskan di-framing dulu, kemana-mana. jangan dijelaskan dulu. Siapakah yang dituhankan orang-orang tersebut? Hawa nafsu. Hawa nafsunya. Berarti mereka menyembah, menuhankan hawa nafsunya, betul? Loh, tidak menyembah hawa nafsunya. Mengikuti. Kenapa hawa dikatakan nafsunya. menuhankan di situ? Kenapa di situ dikatakan menuhankan? Mana? Coba baca lagi, Loh, baca begini lagi. Bang Edis. Enggak, Begini Bang jangan Edis. mana-mana, Oke, baca lagi, baca lagi. Oke, begini. Jangan begini, dibaca Ini dulu, dibaca dulu. biar kondusif, ya diskusinya biar kondusif. Di dalam Al-Quran itu Bang Edis, kita tidak boleh bermodal terjemahan di dalam memahami Al-Quran. Berarti terjemahnya Fas'alu salah. ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan salah. Oke, coba dibaca Karena lagi. di dalam Al-Quran Dibaca itu, dulu Bang Edis, terjemahannya. Oke, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala Stop. ilmin. Oke, stop. Artinya? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan nggak? Kalau secara tekstual ya di sini. Oke, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Berarti ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Betul, tapi bukan menyembah ya. Oke, menuhankan Bukan lah, nggak usah menyembah, menuhankan ya. Oke, Menuhankan. ya. Kenapa Ya, betul. dikatakan menuhankan? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, Iya. betul? Hidupnya dikendalikan Ya. hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke, bukankah kalian berbuat seperti itu kepada Muhammad? Betul, tapi Betul, konteksnya makanya kalian sebagai menuhankan utusan. Muhammad. Loh, mana datanya gimana, Bang Edis? Bang Edis. Barang Anda siapa ini yang jokologi. mengikuti Muhammad, barang siapa yang taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, sama saja nggak dengan patuh kepada Allah? Sama. Iya, berarti Karena Allah Nabi dan Muhammad Muhammad satu, betul? Berarti Allah dan Muhammad satu nggak? Begini. Wah, berat ini Begini, Bang saudara-saudara, Edis. berat. Lah, itu. Berarti Allah dan Saya- Muhammad itu satu, betul nggak? Tidak satu Bang Edis. Tidak satu. Dua, beda. Oh, berarti berapa yang ditaati? Yang ditaati berapa? Oke, saya jawab Berat. ya. Berat. Oke, saya jawab. Bukankah di Alkitab Abang Bible ada semua utusan Allah diberikan Roh Kudus? Apakah itu juga Tuhan? Musa juga mendapatkan Roh Kudus? Baik, bisa saya jawab? Apakah itu Tuhan? Bisa saya jawab? Jawab. Saya jawab. Jawab. Baik, saya jawab. Perhatikan teman-teman, ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya.
orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Tetapi para nabi selalu berkata, apa kata Nabi? Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau begini. Beginilah firman Tuhan. Jangan berzina. Begini. Yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Sedangkan nabi itu berbuat kesalahan. Musa di dalam Bible selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau nabi sudah ngomong, taatilah saya, berarti itu firmannya si nabi. Tetapi Yesus sebagai sang logos, sang firman itu sendiri, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata, selalu aku. Karena Yesus itu title-nya sang firman itu sendiri. Beda Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Nah sekarang, boleh saya tanggapi? Sekarang sebentar. Yang ditaati Nggak dikasih itu, jawab saya ini. ini saya mau selesaikan. Yang ditaati itu Muhammad atau firman Allah? Sudah? Begini, saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwasanya umat Islam ini menuhankan Nabi Muhammad. Ya, itu Fakta poinnya itu. saya terima. Fakta itu. Ya. Padahal Bang Edis, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Makanya di Bohong. dalam hadis qudsi. Loh, Bohong. sebentar dulu. Silakan. Abang Edis tadi ngomong saya dengarkan. Oke, silakan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan adzabani rabbi fa'asana ta'dibi. Apa-apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, pengetahuan Nabi Muhammad itu semua dariku kata Allah. Jadi ketika kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita juga mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penyampai firman Allah. Selamat datang dalam kebenaran. Saya catat ya. Saya catat. Saya catat. Tadi Anda mengatakan, pertanyaan saya kan Bang Edi sini terus bertanya ke saya. sebentar, Saya nggak boleh saya bertanya bantah di gimana? dulu. Saya bantah dulu. Silakan Anda bantah perkataan saya. Anda membantah perkataan saya. Kenapa saya statement tidak boleh bertanya ke Bang Edis? Kenapa nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Oke, sebentar lagi saya mau tanya ya. Baik. Ya, tadi Anda mengatakan Oke. bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Iya, betul. Oke, jadi yang kalian patuhi itu firman Allah atau Muhammad? Firman Allah apa Muhammad? Maksudnya coba ulang lagi. Nah, berat. Mohon Ini maaf. udah mulai berat ini, berat. Loh, enggak, bukan berat. Beneran enggak kedengeran. Jaringannya putus-putus Bang Oke. Edi. Saya coba. Siapakah yang orang Islam taati? A. Firman Allah. B. Muhammad. Dua-duanya karena satu paket. Dua-duanya. Oke. Loh iya. Berarti kalau Muhammad yang ditaati, maka itu adalah perkataannya Muhammad. Orangnya, betul? Oh, enggak. Oke, saya kasih contoh. Loh, boleh saya jawab itu ya? Saya kasih jawab contoh. Dengar dulu, saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Oke. Ketika umat muslim menciumi batu di Arab, apakah itu firman Allah? Atau Udah ada di perintahnya dalam Muhammad? secara spesifik kita mencium batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Secara Berarti spesifik perintahnya ya. siapa? Itu adalah sunnah Rasul. Perintah siapa? Bukan perintah itu Bang. Nggak ada Bukan perintah. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang berarti Tunjukkan umat datanya muslim kalau kita diperintah untuk mencium katanya batu. tadi mengikuti firman Allah yang disampaikan Muhammad. Oke. Sekarang ternyata mengikuti perintah pribadi Muhammad. Gimana nih? Loh Bang Edis, secara spesifik di dalam Al-Quran memang tidak ada menjelaskan terkait masalah kita mencium Hajar Aswad. Yang adanya itu di hadis. Kenapa Bang Edis? Di dalam beragama Islam, kita memahami agama Islam itu butuh 4. Al-Quran, pedoman utama. Yang kedua hadis Rasulullah. Yang ketiga ijma'ul ulama. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kemudian kias. Di dalam Al-Quran tidak ada narkoboy. Di dalam hadis tidak ada narkoboy. Makanya ada kiasul ulama, kiasul ilmi, dan sebagainya. Itu di dalam memahami kami. Di Sudah. dalam memahami Al-Quran. Lalu Oke, saya jadi mau bertanya. nyium batu perintah siapa? Itu bukan perintah Bang. Sunnah. Qauli fi'li takriri dalam Berarti hadis umat muslim Rasulullah itu, mengikuti Bang. siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, terus kenapa Anda kait-kaitan dengan Allah? Loh, karena Allah memerintahkan taatilah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Oke, Itu di perintah mana Allah. dalam Quran Qul Allah menyuruh atiullah Muhammad wa untuk rasul. mencium batu? Oke, saya jawab.
Saya jawab ya, gantian ngomongnya ya Bangku, yang cakep. Bang, di dalam agama Islam, kita itu harus mentaati dua-duanya. Yang pertama Makanya Allah, saya yang kedua bilang Rasul. berarti kalian ngikutin ajaran pribadinya Muhammad. Loh, gimana Bang, sih? Antum tahu dak? Kul ati Allah war Rasul. Itu Iya, Allah Bang, yang makanya saya mengatakan. bilang, lalu kenapa kalian mengkait-kaitkan apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah? Sekarang saya tanya, apakah seluruh Kalau dari tadi yang abang dikatakan tanya Muhammad terus. itu berasal Kalian dari Allah? kapan waktunya bertanya, Bang? Gimana? Ini tema kita, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oke, saya Nah sekarang barang kasih data ke siapa abang. yang mengikuti Muhammad sama saja dengan mengikuti Allah, betul? Oke, betul. Saya jawab Nah, ya. mengikuti Muhammad itu dalam pengertian omongannya pribadi Muhammad, manusianya Muhammad, atau apa yang berasal dari Allah? Apa-apa yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu. Berarti omongan pribadinya Muhammad? Loh, bukan dari Allah. Logos kata antum. Dari itu, Allah. bukan IPN. Berarti nyium batu itu dari Iya. Allah? Mencium batu dari Apa? Allah? Nabi Muhammad. Kalau udah begini udah mulai nih. Nyium-nyiumin batu. Aduh nih, saya kasih gambar nih. Saya kasih gambarnya nih. Saya kasih Oke, gambarnya. oke. Memang berat mereka ini teman-teman. Nih, sekarang saya kasih gambarnya nih. Oke. Perhatikan ya, tunjukkan. perhatikan. Kita ngobrol ya. Baik, Jangan perhatikan. turunkan lah ya, kita ngobrol ya. Oke. Saya belum Ketika tanya umat soalnya. muslim nyium-nyiumin batu ini, Ya, apakah Kenapa? itu perintah Allah? secara spesifik dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintah siapa nyium-nyiumin batu? Tunjukkan datanya kalau kita diperintah cium batu. Ada enggak? Ya sudah, ngapain kalian cium-cium batu? Sunnah, Bang. Makanya di dalam hadis itu ada qauli fi'li Oke, takdiri. Oke, gini aja lah. Muhammad nyiumin batu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin sebongkah batu ini? Bang, ketika umat Islam mencium batu itu, sebentar saya Enggak. jawab ini. Ketika Karena Muhammad mengikut- nyiumin sebongkah batu ini, perintah siapa itu? Karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, Bang. Iya, siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Loh, Nabi Muhammad sendiri dia Iya, melakukan makanya hal itu. saya bilang kalian itu ngikutin dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Betul. Astagfirullahaladzim. Loh, makanya saya bilang kalian itu penuhan manusia, Oke. penuhan Muhammad. Oke. Sudah Gantian- akui gantian kalian menuhankan ngomongnya. Muhammad. Oh, tidak. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, saya jelaskan. Di dalam Tadi Al-Quran barang kata siapa Abang sejajar. yang dia mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya secara mutlak, berarti dia menuhankan hawa nafsu, betul? Iya, Bang. Betul itu, Bang. Ayatnya betul, Bang. Lah terus kenapa kalian jadi standar ganda? Siapa yang mengatakan standar ganda, Bang? Ketika Begini, seseorang, ketika seseorang Jangan- taat, patuh, tahluk kepada iblis, dia menuhankan siapa? Bang. Kenapa? Oke, kamu banyak kenapa-kenapanya di bawah saja. Kenapa? Kenapa kita udah ngomong capek berbusa-busa. Kenapa? Aduh, silakan yuk. Yang muslim-muslim. Kita kasih naik ya. Ada sebentar. Nobker. Siapa Nobker ini? Kita kasih naik Nobker 00. Namanya Nobker. Halo Nobker. Halo. Oke, baik ya. Kita turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik Mbah Azam bin Laundi. Oke, Mbah Azam. Oke, Mbah Azam. Ya, teman-teman ya, ada 17.700 orang ini yang menonton di live TikTok dan ada beberapa ribu orang di YouTube ya. Halo, Mbah Azam. Selamat malam, Mbah Azam. Halo. Saudara Azam. Oke, baik ya. Tidak bisa bicara, teman-teman. Kita turunkan di bawah. Kita berikan kesempatan ya kepada muslim yang lain. Ada Ahmad Ismail. Oke, Ahmad Ismail. Ya, selamat malam Ahmad Ismail. Halo Ahmad Ismail. Sebentar ya, saya tampilkan dulu lagi yang tadi di layar ini. Nah ini,
Oke, terpental lagi. Teman-teman muslim, tolong jangan grogi ya. Kalau misalnya kalian agak sedikit panik atau misalnya mengalami gangguan ya keringat dingin, ya boleh didampingi oleh 3 atau 4 orang ustadz ya. Boleh panggil ustadz-ustadz supaya berdiri di sekeliling Anda ya, 4 atau 3 orang. Jadi kalau Anda naik ke sini, Anda bisa bicara begitu ya. Jangan Anda naik ke sini, Anda seperti membuktikan bahwasanya Islam tidak mampu lagi berargumen, ya. Oke. Kita kasih naik ada M Azdan. Oke, M Azdan. Ya, saudara M Azdan, Muslim Bang. M Azdan, apakah Anda seorang Muslim? Nah, terpental. Berat, saudara-saudara. Oke, kita iklan dulu saja ya. Kita iklan saja dulu. Kalau muslim sudah mulai panik, udah mulai nggak bisa ngomong begitu, kita iklan. Iya, teman-teman sekalian, seperti biasa ya teman-teman sekalian, kita ada program atau kita ada mimpi untuk mendirikan sebuah tempat atau sebuah rumah apologet ya teman-teman ya. Fungsi dari rumah apologet ini adalah apa? Pertama, sebagai tempat untuk berapologetika. Ya, sebagai naungan atau tempat atau ruangan untuk berapologetika. Ya, intinya semacam ya gereja online lah begitu ya, gereja online. Di mana nanti di situ ini gerejanya unik teman-teman. Kenapa saya katakan unik? Karena jamaahnya itu mayoritas muslim. Nah, iya. Yang datang bisa dari agama apa saja. Ya kan? Hadir, bisa tanya jawab, bisa diskusi, bahkan bisa berdebat seperti itu. Silahkan ya. Nah, jadi teman-teman boleh, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk ikut mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil. Teman-teman lihat nanti di profil di situ ada link untuk kolektor. Jadi teman-teman bisa cek langsung di profil saya ya, di profil yang Anda lihat. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat di tulisan berjalan. Nah, teman-teman sudah saya pinkan ya teman-teman ya ini. Nah, untuk kolektor rumah apologet, teman-teman atas namanya ini. Ya, nama saya sendiri ya teman-teman ya, Edis. Kalau teman-teman ada yang begini tapi tidak atas nama Edis, saya pastikan itu palsu ya teman-teman ya. Nomornya ini. Nah, teman-teman ya. Silakan screenshot, tangkap layarnya. Kita iklan. Kalau muslim udah mulai diem, nggak bisa ngomong, panik, gelagapan, kita iklan ya teman-teman ya. Itu ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya. Kalau muslim naik udah nggak bisa bicara, itu kita iklan teman-teman. Nah, ya. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya di sini, kelihatan teman-teman ya. Atau teman-teman yang nonton di YouTube Edis TV ada link berjalan, ada tulisan berjalan. Jadi teman-teman bisa support di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, silahkan ya teman-teman muslim. Ajukan permintaan naik Anda. Silahkan Anda boleh didampingi oleh Ustadz kalau Anda mulai panik, mulai grogi. Yuk, silahkan. Iya, ada siapa ini? Raden Sidabutar. Waduh, Raden. Raden muslim, Bang. Oke, nampaknya kepencet lagi nih, teman-teman ya. Jadi saya turunkan. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Zian. Oke, kita kasih naik Zian. Oke. Ya, selamat malam Bang Zian. Halo? Bang Zian? Macet lagi, macet. Halo Bang Zian. Oke lah, macet lagi teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya. Jadi memang selama kita diskusi ini banyak kaum muslimin wal muslimat itu babak belur ya habis-habisan. Jadi saya mohon maaf ya atas babak belurnya, atas kalang kabutnya kaum muslimin wal muslimat yang naik ke channel Edis TV. Saya mohon maaf. Itu bukan faktor kesengajaan, melainkan karena dianya nekat yang nyata. Udah tahu kalau jangan berilmu jangan naik kemari. Malah naik kemari, akhirnya menunjukkan kebotolannya. Ayo silakan. Ayo. Kita kasih naik ada Bang Faisal. Oke, kita kasih naik ada Bang Faisal. Ya, selamat malam Bang Faisal. Halo? Jangan grogi Bang Faisal.
Kan? Diam kan? Berat. Oke, kita hanya kasih kesempatan satu kali ya teman-teman ya. Kita hanya beri kesempatan sekali ketika mereka naik kemari tidak mampu berkata apa-apa, ya kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, ada ADV Asri SH. Waduh, banyak sekali nih title. Asri SH MH SH Bareskrim Polri. Waduh, Bareskrim. Baser krim, es krim. Nah, silakan. ADV Asri. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya Kristen Bang, saya hanya Kristen. Selalu Tuhan yang berkati. Amin. Oke, kupikir tadi apa es krim gitu tulisannya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Enggak, saya hanya ngomong kalau terus Tuhan yang berkati karirnya. Amin, siap Bang. Oke, kita turunkan dulu ya Bang ya. Ini banyak kali Bang title-nya Bang ini. Ya. Asri SH CLAD CCD TMC. Waduh Bang, pusing deh Bang lihat title-nya ini Bang. Oke ya, saya turunkan ya. Banyak kali title. Ayo silakan yuk. Oke, ada Tabrani Al Indragiri. Wah, ini enak nih. Tabrani Al Indragiri. Ya, selamat malam Bang Tabrani. Malam Edis, sudah putar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah. Nah, gitu dong. Gitu kan keren. Ya, Bang Tabrani. Berhubung gini Bang, aku mau nanya dulu sama Abang nih. Abang ini kan udah lama nonton channelku ini Bang, betul? Iyalah, kita langganan sama Edis. Oh, udah langganan bahkan. Tidak bisa nonton kalau tidak nonton Edis TV, betul? Iya. Jadi teman-teman ya, banyak kaum muslimin wal muslimat, mereka sudah pindah tontonannya. Tadinya nonton ceramah subuh, tadinya nonton apa? Ya kan, Ustadz Abdul Somad. Tadinya nonton Adi Hidayat, mereka sudah pindah ke sini. Makanya apa? Adi Hidayat yang nonton paling mentok, paling 1000 orang. Abdul Somad mentok-mentok yang nonton 400 orang, itu pun komentarnya dimatikan. Karena apa? Karena kalau dia sempat menyalakan kolom komentarnya, pasti di situ sudah ngomong, "Hai Abdul Somad, apakah kamu melarikan diri dari Edis TV?" Gitu. Abdul Somad pasti nonton juga di sini dia. Pasti salah satu dari 16.000 orang ini yang nonton, salah satunya Abdul Somad. Gini Bang Tabrani, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa seorang Edis TV itu memfitnah agama Islam? Dilihat dari kacamata mana, Des? Kalau orang kan melihat dengan cara mereka sendiri. Kalau saya melihat Edis memang ada dikit-dikit nyenggol. Tapi memfitnah ada nggak? Menfitnah itu seperti apa? Mengatakan sesuatu yang tidak demikian. Contoh, saya bilang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Apakah ini fitnah? Itu perintah tuh, Des. Iya, bukan fitnah. Makanya saya bilang umat muslim itu taat kepada anaknya Abdullah, anaknya Aminah, namanya Muhammad. Nah, taat sama anaknya Muhammad ini setara dengan taat kepada Allah, betul? Betul? Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah, sama saja taat kepada Allah. Betul? Memang begitu deh ajarannya, Des. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh nih. Lu taat kepada Rasul dalam arti katanya. Bagaimana mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? Anak Aminah ini anak pilihan, Des. Anak pilihan. Beda taatnya dengan Edis, taat kepada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Des. Oke. Tapi kalau menurut Al-Qur'an, Edis harus nonton Edis tiap malam, kalau tak nonton Edis keluar dari Islam. Itu kita. Betul. Umat muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh, nanti jadi menuhankan. Betul? Iyalah, makanya saya bilang tadi. Begini Bang Tabrani, ini penting nih. Ini penting nih Bang Tabrani, ini penting ya. Ketika ada seseorang dia mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada syaiton atau iblis, berarti siapakah yang diambil oleh seseorang itu sebagai Tuhannya?
Yang dijadikan sebagai ilahnya, sebagai panutannya, ikutannya siapa? Ya tidak boleh kalau kepada syaitan bertaat, Dis. Tak ada. Iya, berarti kalau dia bertaat kepada syaitan, berarti dia menuhankan siapa? Ya syaitan itu sendirilah. Iya. Nah, masalahnya begini, Tabrani, masalahnya begini. Umat muslim menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketaatannya itu kepada anaknya Aminah. Bahkan taat sama anaknya Aminah itu setara dengan taat kepada Allah. Pada syaitan karena Nabi Memang itu betul. manusia, Makanya Dis. saya bilang, kalian mempertuhan anaknya Aminah. Anak Aminah dituhanin. Kontennya, Dis. Itu kontennya, Dis. Oke, sekarang saya tanya, Aminah patuh nggak sama Muhammad? Aminah itu sudah meninggal di ketika Nabi Muhammad itu masih kecil. Berarti dia tidak mentaati Muhammad. Dia nama anaknya, tapi dia tidak. Gimana dia caranya taat sama Allah kalau dia nggak taat sama Muhammad? Gimana? Gimana caranya dia taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nabi Muhammad itu diangkat jadi rasul umur 40 tahun, Dis. Kan nggak nyambung, Sedangkan Bang Tabrani. tinggal- Aminah nuhanin siapa? Sebentar. Ibunya Muhammad nuhanin siapa? Ketika itu belum ada Islam, Dis. Berarti nggak punya Belum Tuhan. ada. Berarti ibunya Muhammad nggak punya Tuhan, betul? Ya sudah, siapa Tuhannya dia? Ya tetap Allah Subhanahu wa taala, Dis. Gimana caranya patuh sama Allah sedangkan bagaimana caranya taat sama Allahnya? Muhammad belum ada, gimana? Sedangkan mentaati Allah itu nggak bisa tanpa mentaati Muhammad. Gimana? Sebentar, saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Memang betul, Dis. Tapi Betul. jangan Sebentar. Aminah sendiri tidak taat sama Muhammad, betul? Taat gak dia sama Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad belum rasul, Dis. Nabi bisa dibilang dia taat kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti Itu, Dis. sebelum Muhammad lahir orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta berantah, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan. Ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, masyarakat Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Tahu namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Ya begini, Des. Dulu, Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih, Des, terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan, ketika seseorang melahirkan anak, berarti dia lahir anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Ada Bang yang Tabrani ini mengatakan tidak nyambung. Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap edisi diputar. Ketika Muhammad lahir, Tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Dan kau ketika ganti kacamata kau. jangan lari-lari dulu, Bang. Ketika Muhammad usah lahir, lari. dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul? Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Tahu namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu, mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah berhala. Tapi itu Emaknya semua Muhammad kaum penyembah Quraisy berhala juga enggak? Penyembah berhala. Belum Oke, dikatakan, Dis. sebentar. Tapi ketika Anaknya itu- Muhammad, sebentar. Ibunya Muhammad. Kaum Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Kamu bilang masuk neraka? Oke. Di dalam sebuah hadis, Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar. Perhatikan ya. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Kita bilang bagus aja, Dis. Pendapat ulama ada Ketakutan ini kayaknya Indra. sudah bubar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Sebentar. Memang ada dua pendapat, Dis. Itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Oh, pendapat ada ulama. mengatakan, Mana lebih tinggi pendapat ulama apa perkataan Muhammad? ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silakan saya tunjukkan ya, bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar Iya. bapaknya itu Memang ada, Dis. Memang betul. Ada sebagian ulama mengatakan. kok jadi ulama sih Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat meminta ampunan. Ulama, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama Oke, baik. yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya, kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan.
Abang Tabrani Al-Indragiri. Perhatikan. Siap edisi Dabutar. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Iya, Artinya, Des. Tahu, Des. salah, dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Iya, Sekarang saya tanya, bapaknya Muhammad. Gunakan hadis itu, Des. Waduh, bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul? Itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Jangan ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Masalah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani, deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong bapaknya di neraka gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya, dengar dulu dengar. Oh, nangis, Des. Dengar ya. Ya saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani, dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, "Kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku." Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul? Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul? Betul? Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Aku paham. Karena saya pandang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang ada hadis itu. Ulama bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang benar yang mana? Logikanya begini, deh. Logikanya. Seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang belum tentu, belum tentu. Contohnya Ibrahim. Orang tuanya Ibrahim penyembah berhala enggak? gimana ini? Nah, gimana? Di dalam Al-Qur'an, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul? Tetapi ini beda, Des. Pengecualian terhadap Kok pengecualian lagi nih Tabrani? Begini Tabrani. Pertama, di dalam sebuah diskusi, kita itu harus jujur. Ya kan? Jangan menipu diri sendiri. Memang ganteng kali, Des, kacamatamu. Malah lari ke kacamata ini gimana ini? Oke lah, Tabrani. Kita berikan kesempatan lah kepada muslim yang lain nih Bang ya. Nanti lah Des emosi pula kau. Terus gimana Bang, lari-lari kemana pun? Yang dibahas apa? Kita sedang membahas bagaimana Muhammad itu mentaati seorang manusia yang bernama Muhammad, anaknya Aminah dan Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah, betul? Ini Des, kalau dalam channel kau nih, kau kan menggiring-giring, tak bisa. Lakum dinukum waliyadin aja, Des. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen? Itu kan dakwah, Des, itu ya. Itu kan dakwah. Kalau orang Kristen jawab, agama masing-masing aja lah. Agama masing-masing aja. Kamu kau tuh di Porsea sana. Gaswat mereka ini, saudara-saudara, gaswat. Kau bahas anak kau tengok kampung kau nggak pulang-pulang kau di luar negeri. Dengar dulu atau berani Al-Indragiri. Kita ini supaya adil. Tetangga kita tuh, kampung kita tuh tetangga di sini. Iya, maksud saya biar kita adil tuh begini. Kalau umat Islam boleh membahas agama Kristen, kenapa orang Kristen tidak boleh bahas agama Islam? Selagi itu fakta,
Begini, Tabrani, selagi itu fakta, kenapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu memfitnah. Islam memfitnah agama Kristen, nggak boleh. Kristen memfitnah agama Islam, nggak boleh. Tapi kalau kita membeberkan fakta-fakta, boleh. Betul? Betul? Nggak mau lah, Dis. Bilang betul-betul. Jalan aja. Bapaknya Muhammad, menurut Muhammad di neraka, betul? Enggak, Dis. Nah. Saya bukan yang Berat ini. Menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di mana? di surga, Dis. Oke, saya bacakan lagi hadisnya. Inilah orang Islam ini, teman-teman. Ya Tuhan, mereka menipu dirinya sendiri. Saudara-saudara, perhatikan. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Saya nggak berpahaman yang itu, Dis. Dengar dulu ya. Loh, ini bukan hadis, ini sumbernya nih. Apakah kedua orang tua Nabi termasuk apakah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW golongan penghuni neraka? Perhatikan. Nih ya, kita jangan ngikutin pendapat-pendapat, ngikutin omongannya Muhammad aja. Perhatikan nih. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggil dia, sini. Ya, dia lalu Muhammad berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ini Muhammad yang ngomong, gimana? Apakah saya ketika mengatakan menurut Muhammad bapaknya Muhammad di neraka saya bohong? Apakah saya bohong? Terserah mulai, Dis. Meninggal dunia. Aduh. Oke, gini aja lah, Bang Tabrani. Saya tidak mau gini. Nanti banyak yang inbox saya. Dengar, banyak inbox saya bilang begini. Kamu beraninya lawan Islam abal-abal katanya. Kamu tidak berani menghadapi Ustaz. Lihat yang saya hadapi. Lihat jenggotnya. Perhatikan, jenggotnya sudah panjang. Makin panjang jenggotnya, makin tinggi ilmu kanuragannya, betul. Dia ini, Bang Tabrani Al-Indragiri ini, dia ini seorang ulama, seorang ustadz. Lihat saja Ustadz Anu Janggutnya, lihat saja buku-buku bacaannya. Hanya saja, seperti saya bilang teman-teman, kalau Ustadz naik kemari, dia takut mengiyakan omongan saya. Kalau Ustadz naik ke sini, bukannya agama Islam itu makin ini, makin terbukti benar, makin dia mengiyakan omongan saya. Terlalu serius dalam berbicara dengan Edi, santai aja. Tetap lakum dinukum waliyadin, Dis. Lo giliran ulama kalian bahas agama kami, bukan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan ketika kami membahas agama kalian ucapkan mantra itu. Oke lah, begitu Bang Tabrani. Kita gini, menurut Anda ini, kenapa Ustadz, teman-teman Anda itu takut naik kemari? Ada kan lawan Edi si Zuma. Zuma mana berani naik ke sini? Si Zuma itu tidak berani ceritanya naik ke sini. Kalau saya naik tempat dia, lebih dari 100 kali saya naik tempat dia itu. Tapi ketika saya bicara baru dengar halo saja, si Zuma udah keringat dingin. Udah langsung dibisu-bisukan, turunkan. Karena mereka sangat ketakutan dengar suara saya. Nggak boleh sombong namanya tuh. Bukan sombong, itu fakta. Ketika saya pernah gini, Bang Indragiri. Dulu saya pernah masuk ke channel dia gini. Itu sekitar tahun waktu Covid kemarin lah, Covid. Saya masuk ke channel dia begini. Zuma, kenapa? Muhammad yang kamu ceritakan Isra Mi'raj, yang kamu ceritakan bertemu dengan Jibril di Gua Hira, sampai sekarang belum pulang, saya bilang. Belum kembali dia ke bumi. Dia masih dalam perjalanan. Makanya ketika Abu Hurairah, Bukhari dan lain-lain meriwayatkan tentang Muhammad, itu bohong semua. Loh, kenapa bohong semua? Karena Muhammad sampai sekarang belum pulang, masih dalam perjalanan. Dia nggak percaya, dikira saya bercanda. Saya bilang, dalilnya mana? Saya tunjukin dalilnya. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Sesungguhnya para malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 10.000 tahun, 50.000 tahun. Betul nggak? Oke, ketika Jibril naik menghadap Allah, memang satu hari bagi Jibril itu, tapi 50.000 tahun di muka bumi, betul nggak? Makanya saya bilang ketika Muhammad dibawa oleh Jibril menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, memang sehari di sana, tapi di bumi 50.000 tahun, betul? Makanya besok waktu Muhammad sudah pulang, harusnya sahabat-sahabatnya sudah jadi fosil. Makanya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Betul? Betul tidak?
Di sudah butar, ini Nggak sudah butar. percaya dia teman-teman. Betulkah Jibril membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha? Betul nggak? Perbandingan dunia dengan akhirat itu beda, Dis. Iya, satu hari di sana 50.000 tahun di bumi, betul nggak? 1000 tahun, Dis. Oke lah, taruhlah 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika Jibril menghadap Allah, dibutuhkan berapa lama waktunya? Dalam hitungan apanya 1 malam cuma Isra Mi'raj. 1 hari, oke 1 hari. Tapi di bumi sudah berapa tahun? Hitungan dunianya. Kalau hitungan akhiratnya kan 1000, 1 hari itu banding 1000 tahun. 1000 tahun di mana? Di akhirat. Di bumi. Gimana sih kebalik? 1 hari Jibril menghadap Allah, 1000 tahun di bumi, benar? Iya. Berarti waktu Muhammad balik lagi ke dunia, berarti udah berapa ribu tahun di bumi? Hitungan itu tak bisa kita hitung, deh. Makanya mulai dari hari itu si Juma langsung ampun. Kalau ketemu saya, ampun bah. Dia udah ampun kalau ketemu saya. Kepala kau botak, Dis. Ya lagi cukur, gimana? Lagi cukur. Mikir kau botak, mikirkan agama Islam, Dis. Intinya yang saya bilang begitu Tabrani. Yang saya bilang bahwasanya ketika umat muslim naik kemari, mau ustadz mau orang awam akan semakin membuat agama Islam babak belur, hancur lebur. Boleh gitu. Edisnya dengan penuh dengan rasa keangkara murkaan. Bukan angkara murka, saya menjawab orang-orang Islam yang membahas iman saya. Mereka udah saya undang, si Dondi saya undang nggak berani, ketakutan. Siapa lagi? Juma nggak berani. Si Tasik Ngaji nggak berani, mereka naik ke sini. Ketika Tasik Ngaji saya tantang, Tasik Ngaji pernah saya tantang. Kalau berani Ayo balik ke Indonesia, ayo debat dengan saya bilang sama Tasik Ngaji. Ayo debat sama saya. Giliran dia saya tantang debat, buru-buru dia mengakui Muhammad itu Robnya. Buru-buru dia akuin. Belum debat dia udah ngakuin, gimana? Kalau kau berani balik kau ke Indonesia, balik kau ke kampung kau, tengok kampung kau Toba lu, nanti kan kau sekampung gitu. Biar ngapa? Biar ngapa? Nanti ketemuan kau sama Biar ngapa? Sebentar, biar ngapa? Biar ngapa? Ya tetap inilah istilahnya bertukar pikiran. Tukar pikiran. Begini Tabrani, orang Islam ketika diskusi lintas agama, riwayat ya, catatan, rapornya merah. Kenapa saya katakan rapornya merah? Karena ketika umat muslim debat dengan orang Kristen, jamaahnya kejang-kejang teriak Allahu Akbar, darahmu halal. Bahkan pesertanya, anggota debatnya, panelisnya mengatakan halal darahmu, boleh kamu dibunuh. Itu lagi sejarah. Kayak begitu mau ngajak debat. Kalau begitu kalian Des, banyak saudara-saudara kita Kristen itu bisa bikin gereja di kampung. Mana kayak gitu mau ngajak debat. Itu kan banyak alat pikiran aja. Oke lah, Pak Brady, kita undang dulu muslim yang lain ya. Santai lah dulu deh. Nah, udahlah, kau nggak ada ilmumu. Oke. Masalah ilmu deh. Selamat malam, Pak Brani. Bukan masalah ilmu, deh. Nekat yang nyata kamu. Teman-teman sekalian, ini ada 22.700 orang ya, teman-teman ya. Kalian, saya yang muslim-muslim ya terutama, saya berikan kesempatan untuk naik dan berargumen dengan saya seputar perbandingan agama Islam dan Kristen. Ketika kalian orang awam, tahu nggak yang inbox saya itu? Beraninya kamu ngadapin tukang ojek. Ada yang bikin video tentang saya, ya kan? Dia bikin video tentang saya. Dibilang begini, ini orang semua didebatin, emak-emak didebatin, tukang ojek didebatin, tukang bakso didebatin. Loh, saya undang yang ustadz. Masalahnya apa? Masalahnya yang ustadz tidak berani naik ke sini. Saya tahu sebabnya ustadz-ustadz tidak berani ke sini. Kenapa? Tahu nggak sebabnya apa? Takut dia setuju dengan saya. Karena sudah beberapa ustadz bilang begitu. Saya setuju denganmu. Contoh, beberapa ustadz yang setuju dengan saya. Nih, beberapa bahkan pendebat-pendebat muslim yang setuju dengan saya. Apa? Dalam hal apa mereka setuju? Nih, dalam hal yang sangat fundamental dan sangat vital. Vital dan fundamental ketika mereka setuju dengan saya. Perhatikan. Pertama, dia setuju kepada saya bahwa umat muslim, robnya umat muslim itu mayat. Nih, perhatikan. Saya putarkan videonya. Perhatikan. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Itu pendebat muslim namanya Ar-Rashid, anggota APII. Temannya Juma itu. Dia setuju bahwa robnya umat muslim itu mayat. Siapa lagi? Gus Wafi.
Siapa lagi? Daman Al-Mantiqi. Siapa lagi? Yusuf PI. Siapa lagi? Rifa. Siapa lagi? Mereka mengakui Muhammad itu robnya umat muslim. Seandainya Abdul Somad naik kemari, saya lompat dari Monas kalau dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat muslim. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad naik ke sini diskusi dengan saya, kalau dia tidak bilang bahwa Muhammad itu robnya umat muslim, saya terjun dari Monas. Bayangin. Karena apa? Karena dia tahu memang Muhammad itu robnya umat muslim. Kenapa dia nggak berani? Takut dia mengakui itu di hadapan umat. Kaget nanti umatnya. Begitu loh. Silakan. Itu yang mengakui bukan kaleng-kaleng. Tasik ngaji. Belum debat dengan saya. Dia belum berdebat. Buru-buru dia ngakui Muhammad itu robnya umat muslim. Kurang bagaimana? Apakah dia berani naik ke sini? Kan sederhana. Pencet saja tombol itu. Tombol gas itu. Kalau seandainya dia takut naik ke sini. Takut saya berbuat semena-mena. Saya yang datang ke channel dia. Bikin dia live. Saya yang datang ke channelnya Tasik Ngaji. Kurang bagaimana? Offline. Gayanya Tasik Ngaji. Kami siap debat tapi offline. Kalau offline, bayangin. Ini berapa ini? 22.700. Bayangin. Berapa banyak kerbau yang akan disembelih untuk mengasih makan 22.000 orang ini? Berapa banyak kursi, berapa banyak tenda, berapa uang yang akan dihabiskan ini untuk mengundang 22.000 orang ini? Berapa nasi padang nanti yang habis? Banyak duitnya. Online saja langsung nih, langsung. Jelas. Kalau misalnya kamu takut datang ke sini, saya yang datang ke channel kamu. Saya yang datang ke channel kamu. Nggak berani mereka. Saya sudah datang ke Uncup PI. Ayo, berani nggak kamu online? Tidak berani. Beraninya offline. Karena apa? Karena nanti mereka bisa darah halal. Darah halal. Itu. Ya. Ayo silakan yang muslim-muslim. Yuk. Ini sudah ada fasilitas. Kita online. Tinggal nonton gratis. Nggak perlu nyediakan tempat. Bayangin ini kalau 22.000 ini kamu masukkan ke Masjid Istiqlal saja, itu halaman penuh sampai tidak keluar. Kasihan yang belakang nggak bisa ngelihat. Yang pojok sana di ujung-ujung sana. Dikumpulin nih Masjid Istiqlal Jakarta. Bayangin sampai Monas ke sana dia nontonnya. Sampai pinggir-pinggiran Monas tuh, Gambir tuh penuh semua. Kagak kelihatan. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih nih ada Santi Malapurba. Waduh, mulai pasien lagi. Ya, selamat malam Ibu Santi Malapurba. Selamat malam, Edi. Ya, silakan Ibu Santi, nyalakan kamera. Apa kabar Ibu Santi? Sudah makan belum? Oh, sudah. Alhamdulillah, Sudah kabarnya makan. baik. Sudah makan. Udah makan. Bunda lagi sedang makan nih. Oke, Ibu Santi apakah kerja jam segini? Iya, kerja malam, sip malam. Kerja malam, berarti Anda tidak mentaati Al-Quran Nur Karim. Menurut Al-Quran, orang Islam nggak boleh kerja malam. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu zaman dulu. Zaman Rasul. Zaman dulu. Akhir zaman. Oke, saya tunjukkan. Iya. Saya tunjukkan ayatnya. Bahwasanya umat muslim itu nggak boleh kerja malam. Perhatikan ya. Iya, Nih, betul. saya kecil nih. Perhatikan Iya, ya. betul, Edi, memang betul. Sabar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Apakah umat muslim itu boleh kerja di malam hari? Kenapa Ibu Santi Mala ini kerja di malam hari, teman-teman? Makanya jadi orang Islam tuh ribet. Perhatikan ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ayatnya di mana umat muslim itu tidak boleh kerja di malam hari. Saya tunjukkan. Saya masih melihat saja orang-orang Islam yang kerja di malam hari ya. Perhatikan ya. Saya akan balikkan kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran ya. Kelihatan ya Ibu Santi Mala ya? Kelihatan? Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan Ya, betul. agar kamu mencari rezeki ya, sebagian karunia-karunia-Nya Ya. di siang hari. Iya. Jadi betul. malam diciptakan untuk Allah, biar untuk apa? Diciptakan Allah untuk apa? Untuk kita untuk beribadah sama Dia. Malam diciptakan untuk apa? Malam kita
Untuk kita beribadah dengan dia, rehat, beribadah dengan dia, sholat Dia tahajud. jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, betul? Betul. Iya, kenapa Ibu Santi malam tidak beristirahat, malah kerja? Tapi ada tuntutan dari kilang. Tuntutan Tempat dari kerja suruh kilang. kerja, wajib. Jadi Mana yang lebih Anda taati, kilang atau Allah? Dua-dua. Karena Kilang pun ya. karena Anda tidak mengikuti Al-Qur'an. Oke lah, tidak masalah teman-teman ya. Artinya orang mencari rezeki, orang mencari nafkah itu bagus, ya kan? Hanya saja menurut Quran itu siang hari bukan malam hari. Betul. Tapi Oke. negara kita ini, di negara kita, kalau negara Arab katanya malam hari memang nggak ada cari kerja, nggak ada kerja wanitanya tahu. Iya. Tapi di negeri kita ini, negeri Asia ya, kenapa ada malam yang itu kan? Bunda Iya. pernah merungkut juga tahu. Oke, baik, silakan Bunda ini Ibu merungkut. Santi Mala apa kemarin kan kita punya isu tentang minum darah Muhammad. Udah, aku lagi tengah makan. Ya kok yuk sebut tuh. Loh, kemarin Coba katanya kamu mau lihat. dicari kebenarannya. Udah, masalah soal darah gak usah cerita. Masalah kencing jangan cerita. Aku geli. Oke? Geli, teman-teman. Geli. Edi, udah nak tanya kamu nih, Di. Apa itu? Nak tanya kamu. Laki-laki Kristen disunat tak? Ada yang disunat, ada yang enggak? Namanya kalau sunat itu nggak perkara wajib, dia hanya sunat. Dibuat pahala, nggak dibuat nggak berdosa. Di dalam Hanya Al-Quran cuma- nggak ada, Bu Santi, nggak ada dalam Quran disuruh untuk sunat, nggak ada. nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Itu pengikut apalah, pengikut utusan kita masing-masing lah, ya kan. Sebab dari segi kesehatan, kenapa laki-laki itu harus disunat? Katanya dia punya itu, kalau berlebih, itu yang buatkan katanya ada kotoran-kotoran itu tersangkut di dekat kulit-kulitnya itu, makanya disuruh sunat kata dokter. Jadi nggak ada kaitannya Kira dengan ramai lah. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama ya? Nggak ada kaitan dengan agama. Oke. Coba itu perkara sunat. Oke. Ya, kalau sunat Tapi maksudnya- intinya Al-Quran tidak memerintahkan ya. Tidak ada hadis saja. Itu pun Rasulullah hanya minta kalau mau melakukannya. Berarti sunat itu wajib atau Kalau tidak? Tidak. Sunat itu perkara macam apa? Kalau kita kerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Itu. Oke, Itu maksudnya sunat. berarti tidak wajib berkitan menurut agama Islam. Iya, nggak wajib. Nggak wajib. Nggak diikuti pun nggak jadi masalah. Tuh, dengar tuh kaum muslimin. Menurut Ibu Santi Malapurba, Ustazah Santi Malapurba, khitan tidak wajib, betul? Betul. Tidak wajib. wajib. Dengar tuh kaum Tapi dia muslimin. sunat. Dia sunat. Karena apa tidak wajib? Sunat. Karena tidak ada dalam Al-Quran, betul? Betul. Cuma Contoh-contoh. Rasulullah besar. Contoh-contoh yang Rasulullah tidak ada berkata. dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya, sholat 5 kali. Ada nggak dalam Quran? Ada? Dari mana ada? Ada. Coba tunjukin ayatnya Ada di mana? sholat 5 Di mana kali. sholat 5 kali dalam Di Quran? surah An-Nisa. Anissa Surah berapa? Baca jalan dari ayat pertama sampai habis. Nanti Ya kapan kelarnya? Sebab Bunda ada baca di surah An-Nisa. Ya nggak ada. Di dalam Quran tidak ada sholat itu 5 kali sehari. Kalau ada yang bisa tunjuk sholat 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Saya itu sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali khatam. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, bolak-balik. Tidak ada dalam Quran, wahai kaum muslimin, sholatlah kamu 5 kali sehari. Nggak ada. Nekat yang Kalau nyata. wajib di situ ada loh. Ya di mana Kalau wajib ayatnya? Ada 5. Ayatnya di mana? Surah An-Nisa harus tengok. Iya, Anisanya ayat berapa? Anissa kan Ayat nomor panjang. Bunda gak ingat loh ayat berapa. Itulah Kau baca teman-teman dari bukti pertama sampai nyata. habis. Bukti nyata umat muslim tidak Tapi, bisa menunjukkan maklum, dalilnya. yang jelasnya. Edi, yang jelasnya Bunda pernah baca itu sama Oke, ada beginilah. sholat 5 waktu. Beginilah Bu Santi Malapurba. Pertama-tama satu, Anda sendiri saja tidak mengikuti Al-Qur'an. Disuruh siang untuk beristirahat, siang untuk mencari nafkah, malam untuk beristirahat, tidak Anda kerjakan. Betul. Sayang. Dengar ya. Yang penting yang harus kita lakukan rukun Islam itu sama rukun iman. Kalau rukun Islam itu kita sempurna dan rukun iman itu kita sempurna, insya Allah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi yang lain-lain itu yang dipertikaikan? Yang kuncinya adalah rukun iman dengan rukun Islam itu yang dipegang. Salah, Bu Santi Mala, salah. Apa? Masuk Apa yang surga salahnya? dalam agama Islam itu sangat sederhana.
sayang menjalankan rukun Islam itu bukannya senang. Enggak, jangan dibikin repot. Jangan fitnah. Gini, menurut Muhammad, masuk agama Islam itu sangat gampang. Cukup dengan mengucapkan syahadat. Ya. Betul nggak? Masuk Islam sangat senang, tapi melaksanakan rukun Islam kata Rasulullah sangat tergelincir. Kita tidak begini, Bu Santimala, dengarkan Bu Santimala. Kita tidak bicara betapa beratnya menjalankan syariat Islam. Saya nggak bicara itu. Betapa mudahnya masuk surga dalam agama Islam. Iya betul. Hanya dengan mengucapkan syahadat, Ucap betul? La ilaha illallah masuk Islam. Itu saja. Bukan masuk Islam, masuk surga. Betul? Iya betul. Iya. Hanya dengan mengucapkan syahadat, bener nggak? Tapi di waktu karatul maut. Waktu sakaratul maut. Iya, di karatul Di mana maut. di situ Kalau waktu sakaratul mautnya? Di mana sih? Dengar Bunda cakap ya. Kata Rasulullah, kalau kita di karatul maut bukan semestinya orang Islam. Katalah dia itu non Islam ya. Tapi dia di karatul maut, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah begitu mudah, itu atas kehendak Allah. Karena Allah yang pilih dia kan gitu ya. Tidak benar. Jadi, itu tidak benar. bukan tidak benar, itu kenyataan. Menurut hadis, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sayang di waktu karatul maut dia menjaminkan dia. Nggak ada masuk surga sakaratul tidaknya. mautnya. Udah gini aja, selesaikan dulu makannya, nanti datang lagi ke sini kalau sudah tersedia hadisnya. Iya. Sayang ini udah waktu masuk kerja. Oke ya, Ya, sampai sini silakan, dulu Bu Santimala ya, silakan. Saya turunkan ya. Ya. Saya turunkan. Oke. Itulah teman-teman ya. Betapa banyak orang Islam yang tidak akan mampu dia menjalankan syariat agama Islam. Kerja malam nggak boleh, ayo bayangin. Banyak orang Islam yang tidak tahu itu. Yuk silakan. Kita berikan kesempatan yuk kepada yang muslim-muslim. Ayo, saya kasih kalian kesempatan naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol di sini yuk. Ya. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Hamba yang hina. Oke, hamba yang hina. Ya, selamat malam hamba yang hina. Selamat malam. Ya, muslim Bang. Ya, muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Silakan Bang. Ya. Silakan. Hamba yang hina. Iya. Apakah Anda bisa menyalakan kamera? Saya. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Halo? Bentar ya. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Saya turunkan karena dia sudah grogi, sudah panik ya. Sekali lagi teman-teman muslim ya. Kalau Anda grogi, kalau Anda panik, boleh didampingi oleh ustadz. Silahkan minta ustadz Anda untuk mendampingi. Ya, sekali lagi yuk, jangan panik. Ya. Oke, kita kasih naik ada Isa Ahmad. Isa Ahmad. Ya, selamat malam Isa Ahmad. Isa Ahmad. Halo Bang. Ya Bang. Apakah Anda seorang muslim? Iya. Oke. Apakah Anda mampu berdiskusi atau berargumen seputar perbandingan agama Islam dan Kristen? Siap Bang, siap. Oke, baik. Saya kasih Anda kesempatan ya. Seperti itu. Ya, Bang Isa Ahmad, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Apakah Anda hanya Islam awam saja atau Anda memperdalam secara khusus agama Islam? Oh. Kalau Islam itu ya kan syarat Islam itu Jangan syahadat grogi, Bang. ya. Tarik napas dulu. Tarik napas yang Ya dalam. ini soalnya. Saya tahu, ya. saya merasakan kok groginya itu. Saya merasakan. Saya merasakan itu, Bang, bahwa orang Islam kalau naik ke sini itu gemeteran, Bang, gemeteran. Karena takut agama Islamnya makin babak belur. Ya, begini. Jangan grogi, ya. Asam lambung jangan naik, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, sudah? Oke, baik. Ya. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Ya. Anda memperdalam agama Islam. Oke. Bang, ini nama siapa, Bang? Muhammad. Ini? Allah. Oke, betulkah kedua nama ini ditempatkan sejajar di masjid-masjidnya orang Islam? Betul. Betul sekali. Oke.
Jadi umat muslim telah menempatkan Allah dan Muhammad sejajar, betul? Sejajar gimana maksudnya? Apakah umat muslim menempatkan nama Muhammad dan nama Allah sejajar di masjidnya? Sejajar. Oke, artinya umat muslim telah menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar, betul? Betul. Betul sekali. Oke. Sekarang yang kedua. Betulkah bahwa mentaati anaknya Aminah, mentaati anaknya Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah? Ya, sama. Sama. Artinya Anda menyerahkan ketaatan dan ketaklukan dan kepatuhan dan ketundukan Anda secara mutlak kepada Muhammad, itu sama saja sejatinya dengan menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Betul? Di sini itu saya belajar Muhammad itu ada dua, bukan Muhammad yang di Arab sana. Versinya dua. Ada dua versi Muhammad itu. Secara hakikat dan secara. Muhammad itu ada dua. Kalau Islam sejati itu Muhammad itu ada dua. Kalau di pemahaman orang-orang awam itu Muhammad itu yang di Arab sana. Padahal di saya Muhammad itu ada di diri. Muhammad itu adalah diri sejati kita. Berarti Muhammad itu pengejawantahannya Allah. Wujudnya Allah. Berarti Muhammad Ya, itu wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah. Nah, tuh lihat tuh. Oke, coba Bang, sadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya Muhammad itu adalah wujud Allah. Silakan. Betul. Jangan Bang, Ya. tarik nafas. Nah, asam lambung. Saya tahu Bang, asam lambungnya ada di sini. Tarik nafas yuk. Ojo gergi saya. Oh, tarik nafas. Oh, oke, silakan yuk. Katakan. Yuk, bahwasanya Muhammad itu di sana itu aslinya namanya itu Ahmad, bukan Muhammad yang di Arab itu. nama aslinya Ahmad. Ya. Dan dia wujud dari Allah. Ya, wujud perwujudan. Ibaratnya itu seperti nasi ya. Nasi itu Allah. Muhammadnya itu nasi itu beras. Muhammad itu nasinya. Allah berasnya. Ya. Oh. Muhammad itu nasinya. Berarti Allah telah menjadi manusia, namanya Muhammad, betul? Betul, seperti Betul Yesus. sekali. Sudah saya bilang teman-teman, seperti yang saya curigai ketika saya memperdalam agama Islam secara mendalam, sungguhlah agama Islam ini copy paste dari agama Kristen. Iya. Kalau dalam agama Kristen, Bang, kalau dalam agama Kristen yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman, namanya Yesus. Ya. Makanya Yesus itu sebagai pengejawantahan dari dia yang tidak terlihat. Nah, Benar. sekarang di copy paste sama Islam. Tapi orang-orang Islam itu Bang. Nggak tahu. Nggak mau terima. Mereka nggak sadar. Masalahnya kebanyakan belajar tausiahnya sama. Kan Muhammad itu wujudnya Allah. Betul. Muhammad wujudnya Allah, teman-teman. Lihat teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasanya orang Islam tidak ada yang mengakui Muhammad itu pengejawantahan Allah, wujud dari Allah. Banyak. Sekarang bahkan sudah makin banyak, Bang. Iya, saya ini lihat abangnya itu juga kalau debat sama orang-orang itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya. Kayak ini kok bisa gitu. Kok malah Karena nyerang? barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya dia itu sedang mematuhi, tunduk sama Allah itu. Betul? Betul. Iya. Kalau ibarat matahari itu Allahnya, kalau sinyarnya itu Muhammadnya. Itu. Iya. Makanya Muhammad itu gambar atau pengejawantahan daripada Allah, betul? Betul. Iya. Saya setuju. Itu sebenarnya itu konsep di dalam kekristenan, Bang. Tapi bedanya begini, Bang. Bedanya begini. Yesus sebagai gambar atau pengejawantahan wujud ya daripada Sang Pencipta itu tidak melakukan dosa, sempurna. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya Yesus adalah contoh atau sampel yang sempurna. Nah, sedangkan Muhammad didapati beberapa kali melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin orang berbuat salah menjadi sampel, menjadi wujud daripada Sang Pencipta?
Contoh bang, contoh. Saya kasih contoh. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi maka boleh, betul? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi itu permainan dari yang Itu Al-Quran loh bang. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. boleh tahu suratnya gimana itu? Oke, abang ada Al-Quran di situ? Enggak. Oh, nggak ada sih. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 dan 50. Saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab, nih saya tampilkan nih. Ya. Al-Ahzab 50. Nih, kita tunjukkan ya. Lihat nih ya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya ke sini. Perhatikan. Lihat. Nih ya. Surat Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 51. Kelihatan ya? Ya. Nah, apa dikatakan di sini? Perhatikan nih. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Bang, inikah yang menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Apakah ini yang Anda katakan yang wujud daripada Tuhan? Gambar daripada Tuhan seperti ini? Itu berat. Makanya gini Bang. Ada perumpamaan-perumpamaan gitu Bang, kayak biasa-biasa. Makanya gini Bang ya. Kalau Anda, saya ini menghabiskan 13 tahun lamanya waktu untuk mentah-mentah itu kata-katanya. Harus gini Bang, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya ini 13 tahun lamanya memperdalam Bible dan memperdalam Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam, dia meniupkan ruhnya. Betul nggak? Betul. Nah, di dalam Bible, itu cerita itu sebenarnya dari Bible, Bang. Dari Bible semua cerita itu. Ya, hanya saja orang Muslim nggak tahu. Iya, orang Muslim masalahnya nggak tahu. Karena begini Bang, Al-Quran itu bilang begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanya kepada ahli kitab, pemegang Taurat, pemegang Injil. Tapi umat Muslim yang dilakukan malah kebalik Bang. Malah bertanya kepada yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya Sahih Bukhari, tanya Sahih Muslim. Semuanya sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, orang Islam baca Qurannya sambil koprol. Iya, koprol terus, makanya kebalik terus. Suruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Di dalam Bible, apa dikatakan? Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya. Maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia itu Bang, manusia itu gambarnya, pengejawantahannya daripada Sang Pencipta. Kita ini sebenarnya pengejawantahan dia, tetapi gambarnya, kalau bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem, gambar. Gambarnya itu sudah rusak Bang. Rusak. Kenapa? Karena jatuh. Berbuat dosa. Adam tuh bikin dosa. Makanya dia tidak lagi, bukan gambar dari Tuhan lagi. Gambar daripada iblis. Ketika manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah ini, yang merupakan gambar daripada dia, sudah rusak, sudah hancur, keadaan manusia, keadaan bumi, keadaan dunia yang dahulu diciptakan baik itu rusak juga. Saling bunuh, ya kan? Saling sikut sana, sikut sini, fitnah, perang, peperangan, permusuhan, perbantaian sesama umat manusia terjadi. Nah, makanya ada Adam yang kedua. Yesus itu digambarkan dalam Bible itu Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua itu berhasil, makanya dia taat sampai mati. Dia perfect, dia merupakan gambar daripada dia. Makanya kepenuhan kealahan itu ada pada diri dia. Ada pada diri Yesus. Nah, makanya semua manusia harus mencontoh Yesus ini supaya kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia ketika diciptakan sama seperti Yesus. Jangan sama seperti Muhammad, Bang. Kalau sama seperti Muhammad nanti seperti itu. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah saja Bang, Aisyah istrinya Muhammad tuh sudah ngomong,
Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Makanya Bang, kalau Anda betul-betul menghabiskan waktu untuk memperdalam ini, Anda akan simpulkan bahwa yang pantas Anda jadikan suri tauladan, yang pantas Anda jadikan panutan, itu hanyalah Yesus Bang. Makanya ikut Yesus Bang. Jangan ikut orang dalam kuburan. Ya Ahmad di sana kan sudah mati. Bukankah itu yang diikuti oleh umat muslim? Mereka datang ke Arab, nyium-nyiumin batu, lempar-lemparan batu. Muhammad itu yang di sana. Sebetulnya ada yang ada di diri kita. Muhammadnya ada di diri kita. Tapi gini loh Bang, gini loh Bang. Akibat daripada umat muslim mengikuti Muhammad apa? Nabung puluhan tahun, kerja puluhan tahun, sampai tulang punggung bengkok. Uangnya buat betul. apa? Uangnya buat apa? Haji. Buat lempar-lemparin batu di Arab Saudi. Lo yang main lempar-lemparan batu di sana Bang. Tanyain sama yang orang haji. Kemarin waktu haji ngapain? Lempar-lempar batu. Nah. Nih setan ini lempar batu. Bang, duit puluhan juta ngumpulin buat lempar-lempar batu. Bertaubatlah. Rumah Allah itu di hati kita, bukan yang ada di Arab itu. Ya, itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Qalbu mukmin baitullah. Bang, sekarang saya tanya. Apakah yang lebih penting itu simbol atau prakteknya? Praktek. Untuk diri kita sendiri. Makanya Bang, prakteknya itu ada dalam ajaran Kristen. Di dalam Islam itu ritual-ritualnya. Saya kasih contoh, Bang, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, rumah Tuhan ada di mana? Ada Di diri kita. Bukan, Yerusalem. di diri kita itu konsep kekristenan. Rumah Tuhan yang sejati, bait Tuhan yang sejati itu hatinya manusia. Supaya Tuhan itu, rohnya Tuhan itu memenuhi hatinya manusia. Sehingga manusia itu jadi gambarnya Tuhan itu sendiri. Fotokopinya gitu loh bahasa kitanya. Makanya ketika kita melihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, satu, dia tidak mencuri. Dia tidak apalagi bersaksi dusta tentang sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Makanya ketika kita lihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, gambar Tuhan terlihat dari diri dia. Makanya kita itu ingin dikembalikan Bang. Yesus itu ingin memulihkan manusia itu jadi seperti sedia kala. Sebagaimana waktu pertama kali diciptakan. Yesus ingin memulihkan itu. Ya. Makanya Yesus membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ketika manusia itu bertobat, dia mati. Makanya dibaptis itu dicelupin dalam air itu tandanya mati dia. Mati terus dia bangkit dengan keluar dari air itu sebagai manusia yang baru, yang tidak berbuat dosa lagi, yang hidup kudus dan benar. Makanya disitulah Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Memulihkan kembali keadaan kita seperti sedia kala. Itu yang ingin Yesus lakukan. Makanya itu sudah proses itu. Makanya Yesus ini membuat kerajaan di muka bumi ini. Namanya kerajaan seperti itu, kerajaan surga. Membuat manusia baru sampai dia nanti datang kembali. Jadi kerajaan surga itu di bumi ini. Makanya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa itu? Manusia itu hidup benar, nggak korupsi seperti pejabat-pejabat kita. Ya kan? Iya. Ada anggaran negara dimakan, sikat. Nah, karena apa? Karena kerajaan pemerintahan Bapa di surga tidak ada di dalam hati dia. Kalau di dalam hati dia ada pemerintahan Bapa di surga, yang memerintah langsung Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya di bumi ini terjadi pemerintahan Tuhan itu. Bukan pemerintahan setan. Ketika orang korupsi, mencuri, apalagi dan lain sebagainya, berbuat hal jahat, yang ada itu pemerintahan dari iblis, setan yang memerintah. Nah, kita umat manusia, Bapa di surga ingin yang memerintah itu Yesus. Bukan Muhammad yang memerintah. Kalau Muhammad yang memerintah, kalian pergi ke Arab Bang, minum kencing onta. Lempar-lempar batu. Itu karena Muhammad yang memerintah. Makanya Bang, saya undang. Supaya di hati Anda, jangan Muhammad yang memerintah. Tetapi Yesus yang memerintah. Iya. Gitu Bang. Orang Islam itu katanya itu kalau masuk Islam syahadat kan ya? Iya, kalau kata Abdul Somad, kata Muhammad dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau berzina, walau mencuri. Nah itu lihat itu. Gimana? Tetap aja masuk surga gitu gimana? Ya, itu syahadat itu yang menyaksikan, benar-benar menyaksikan Allah. Itu makanya. Benar-benar menyaksikan Allah sama Muhammad itu benar-benar menyaksikan. Harus tahu. Jangan cuma ngucap. Itu makanya saya bilang Bang, justru itulah blundernya. Menurut Muhammad, orang yang mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Sedangkan apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Loh, kata Yesus Bang,
jika seseorang memandang seorang perempuan dan dia bangkit hasratnya pada perempuan itu bukan itu sudah berzina, Bang. Ngeri, Bang. Ngeri. Apa kata Yesus? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ngeri gak, Bang? Ngeri, Bang. Standarnya jauh, Bang. Standar Yesus dengan standar Muhammad jauh. Langit dan bumi, Bang. Langit dan bumi. Makanya, Bang, saya bilang, Muhammad itu kalau menurut Abang tadi, wujud daripada Tuhan, wujud daripada Sang Pencipta. Gagal, Bang. Bukan gagal lagi, gagal total. Makanya saya bilang, Bang, ikutlah Yesus, jadilah seperti Yesus, Bang. Makanya ada lagunya. Yesus, kalau orang Islam itu Muhammad itu semuanya makhluk itu Muhammad. Kalau pengetahuan hakikat. Masalahnya Muhammad yang kita kenal, Muhammad yang ada, yang kita kenal sekarang ini adalah Muhammad yang digambarkan dalam hadis, betul nggak? Nah itu. Iya. Menikahi Aisyah, umurnya 6 tahun, betul? Ya. Iya. Terus dia menyuruh perempuan nyusuin laki-laki yang sudah dewasa, betul nggak? Bagaimana itu gambar daripada Sang Pencipta, Bang? Bagaimana itu mewujudnya dari Sang Pencipta? Lihat Yesus. Itulah gambarnya daripada dia yang tidak terlihat. Coba apa kata Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sesama mereka itu berbuat demikian, Bang. Dia hanya mengasihi sesama mereka. Tapi apa kata Yesus? Aku berkata kepada kamu, kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Coba. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba. Kurang bagaimana lagi? Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda ikut Muhammad, Anda akhirnya pergi ke Arab minum kencing onta. Seperti ini, Bang. Saya kasih gambarnya, Bang. Ini orang yang contoh ketika Muhammad sudah menjadi raja di hatinya, memerintah di hatinya. Nih, saya kasih Anda gambar. Bagaimanakah ketika Muhammad sudah menjadi raja di hati seseorang? Saya kasih Anda contohnya nih, Bang. Saya kasih Anda gambarnya yang cocok ya. Aduh, mana tadi udah saya persiapkan tadi gambarnya. Nih, Bang. Ini ada seorang muslim, Bang. Dia minum botol isinya air kencing. Bang, saya pastikan, Bang. Saya pastikan 1000% dia begini. Dia begini itu karena dia ngikuti Muhammad, Bang. Karena Muhammad memerintah di hati dia. Itu saking mabuk sama agama itu. Iya, makanya saya bilang, Bang, membuat Muhammad memerintah di hatimu akan membuat kamu pergi ke Arab minumin air kencing hewan. Kayak orang ini. Makanya saya bilang, Bang, ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai penguasamu, sebagai pengendalimu, kamu akan pergi ke Arab dan bertingkah seperti orang ini. Kamu akan minum air kencing onta, kamu akan cium-ciumin batu, kamu akan lempar-lemparin batu di sana. Makanya tiap hari saya bilang sama kalian, bertaubatlah, jangan jadikan Muhammad sebagai Rob kalian, jadikanlah Yesus sebagai Rob kalian. Ketika Yesus menjadi Rob kalian, maka hidup kalian tidak akan seperti ini. Memang ini keras, Bang. Memang keras dan menyakitkan. Tapi mau gimana? Memang benar mau gimana? Kalau diminum itu gimana? Itu karena Muhammad memerintahkan dalam hadis. Islam yang bagaimana itu kencing? Iya, jadi, Bang, itu Islam di dalam hadis, ya, di dalam ketika mereka umroh atau haji, mereka itu minumin air kencing di Arab. Ini banyak muslim yang nggak tahu, Bang. Banyak sekali muslim yang tidak tahu ini ya, Bang ya. Nih saya kasih tunjuk nih ya. Orang bodoh itu kok air kencing kok diminum. Tapi itu mengikuti Nabi. Enggak. Nabi juga enggak pernah. Nabi itu tidak pernah menyuruh seperti itu. Kalau tidak menyuruh, bagaimana mungkin orang-orang di Arab pergi minum air kencing? Kalau yang Arab itu pasti suci, pasti. Nih ya, saya tampilkan. Saya tampilkan lagi nih, saya balikkan kamera saya sebentar. Sebentar ya, sebentar ya. Nih, sebentar nih ya. Saya ini kan, perhatikan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh ini. Itu Nabi nggak pernah nyuruh seperti itu. Itu apa itu? Kalau Nabi nggak pernah nyuruh dong, kencing itu. Lagi. Nggak pernah dong. Nih, saya mungkin nggak terlalu kedengeran suaranya ya. Nih, kalau dari sini ya nih. Perhatikan. Riwayat Bukhari. Ya.
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Sampai gitu loh, wak katanya. Itu akibat daripada mengikuti Muhammad. Makanya bang, mulai hari ini, malam ini, janganlah lagi Muhammad memerintah dalam hidupmu. Yang berdaulat di dalam hidup seseorang itu haruslah firman-Nya yang dari surga turun ke bumi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang seharusnya memerintah di hati seseorang. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Itu kepada seluruh umat muslim yang nonton di sini, ayo ganti robmu, jangan lagi Muhammad. Gitu loh bang. Makanya ketika abang bilang tadi rumah Tuhan atau bait Allah itu ada di dalam hati manusia, itu bukan konsep agama Islam, itu konsep agama Kristen. Lagunya sangat bagus bang. Ini nanti kepada teman-teman muslim ya, kan banyak tuh yang udah seneng-seneng lagu rohani ya. Gimana? Islam yang hakikat bang itu. Yang Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Nih. Itu Islam hakikat, bukan Islam syariat. Kalau syariat nggak tahu. Kalau Islam syariat itu nggak tahu, nggak akan tahu Tuhannya. Oke baik. Ini supaya teman-teman muslim seneng lagu-lagu rohani. Karena sudah banyak yang debat dengan saya, mereka sudah seneng lagu-lagu rohani. Entah apa motivasinya terserah. Yang penting, nih bang, saya putarkan ya bang ya. Nih, dengarkan ya. Lihat ya, nih. Kedengeran suaranya bang? Kedengeran nggak? Bisa di kerasin lagi volumenya. Tuh, itu bang. Makanya diganti lagunya. Jangan Muhammadku, dengarlah seruan. Muhammad di kuburan. Dengarlah seruanku bagaimana? Lagunya harus yang tadi. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Begitu. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di hati manusia. Itulah yang orang Kristen sebut sebagai Roh Kudus. Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, berdaulat dia di dalam hati seseorang. Maka seseorang itu menjadi gambarnya lagi, seperti sedia kala ketika waktu diciptakan. Gitu bang. Makanya kita ini menjadi gambar daripada dia. Nah ketika seseorang menjadi gambar daripada dia, disitulah kerajaan Tuhan itu turun di muka bumi. Sekarang kan kerajaan Tuhan nggak turun di muka bumi. Sekarang ini kerajaan setan yang berkuasa di muka bumi. Makanya perang di mana-mana. Karena yang berkuasa, yang menguasai diri seseorang itu setan itu. Begitu. Gimana? Apakah Anda mendapatkan pelajaran malam hari ini? Iya, begitu. Lagunya itu judulnya, sebentar. Bagi teman-teman yang suka lagunya, itu namanya Hati Ini Rumahmu. Lagunya bagus. Seperti itu. Suka lagunya bang? Belum pernah dengar sih bang. Belum pernah dengar. Apa kecil ya suaranya? Nih. Kita dengarkan lagi ya sedikit ya. Apakah suaranya kecil? Coba kita dengarkan lagi.
Oh. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, senantiasa dia ada. Begitu Bang. Indahnya kekristenan Bang. Makanya Bang, jangan tunda-tunda. Berhenti ngikutin orang yang ada di kuburan. Oke, begitu aja ya Isa Ahmad ya. Mungkin gini Bang, saya tahu ini kan proses panjang ya. Kita gimana? Itu Muhammad yang sejati. Kalau di Kristen itu Yesus Kristus, kalau di Islam yang hakikat itu sama-sama dengan Muhammad itu. Cuma beda penyebutan aja. Masalahnya Muhammad sejati kan Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam Bang, yang ada dalam hadis itu. Ada di diri kita. Muhammad itu ya diri kita sendiri. Bukan yang ada di Arab tapi di diri kita. Muhammad itu diri kita sendiri Bang. Kita ikut-ikut. Ya karena gini, karena memang kan kita perlu belajar dulu ya Bang ya. Kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan ya. Ya kan? Kita itu harus belajar menghabiskan waktu. Saya saja Bang, 13 tahun loh lamanya saya mendalami. Jadi nggak sebentar itu teman-teman. Bukan waktu yang semalam bisa beres, enggak. Gimana Tuhan itu gimana? Kok nggak disuruh sadat tapi kok nggak tahu. Cuma ucap. Gimana cara nyaksikannya? Nah gitu. Nah, cara menyaksikan Tuhan itu gimana? Oh Tuhan itu di sini, Allah itu di sini, Muhammad itu di sini. Sekarang baru nyampe dulu. Nggak tahu. Islam aja gitu. Tiru-tiru aja dulu. Sekarang sudah dulu tahu. Ikut-ikutan Islam yang kayak di Arab itu. Sekarang sudah tahu Islam yang bagaimana, sudah tahu. Islam Kristen kita juga dikit-dikit lah belajar. Oke lah. Mungkin Bang Isa Ahmad, mungkin Anda perlu waktu lagi untuk menggali lagi, memperdalam lagi. Intinya semoga apa yang saya sampaikan ini ya menyadarkan Anda dan juga para penonton nih. Ada 21.000 orang yang menonton di TikTok, yang di YouTube saya nggak tahu berapa orang, ini ada ribuan juga. Ya itulah. Seperti itu ya Bang Isa Ahmad, semoga Anda belajar kembali, memperdalam kembali. Oke, terima kasih Isa Ahmad, selamat malam ya, saya turunkan ya. Sama-sama Bang, sama-sama saya turunkan ya. Ya itulah teman-teman ya. Tuh teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda belajar agama Kristen, konsepnya itu sederhana. Makanya kekristenan itu kenal yang namanya tree. Saya tidak suka ya membahasakan seperti itu kalau dalam kajian ya. Ya karena kajian saya ini lintas iman gitu. Tapi kami ketika kami membahasakan itu dengan kata-kata Tritunggal, apa itu maksudnya Tritunggal itu? 3 tetapi 1. Begitu loh. Jadi ada Bapa di surga yang tidak terlihat, yang tidak terlampaui akal manusia, ya kan? Yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia itu ingin mengejawantahkan dirinya. Dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu ada. Dia itu ingin memerintah umat manusia ini menjadi raja di tengah-tengah muka bumi ini. Nah, makanya dia mengutus anaknya. Anak di sini bukan artinya dia punya istri, terus bukan begitu. Contoh misalnya, saya anak Indonesia. Apakah Indonesia punya suami atau punya istri? Enggak begitu. Anak itu relasi begitu loh. Hubungan gitu loh. Ya. Maksudnya ada hubungan antara bapak dengan anak. Karena anak itu gambaran daripada bapak. Benihnya bapak itu. Begitu loh. Bukan berarti biologis, enggak. Nah, Yesus itu dikatakan dia sebagai firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya kalau kita patuh sama Bapa di surga, itu patuh sama firman-Nya. Karena kita nggak lihat Bapa di surga itu, nggak lihat kita. Yang kita patuhi, kita taati itu firman-Nya. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ketika Yesus itu sudah menjadi firman, itu sudah menjadi manusia, diberi namalah dia Yeshua, bahasa Ibraninya atau bahasa Aramnya Yeshua, artinya Yahweh, YHWH, menyelamatkan. Jadi namanya dia itu sendiri sudah nama bapaknya. Yeshua, bahasa Yunaninya Yesus gitu. Bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Inggrisnya Jesus. Enggak masalah itu, enggak masalah sebenarnya. Tapi kita juga harus tahu artinya apa. Nah, kalau Isa namanya apa? Isa, bahasa apa Isa itu? Gitu loh. Dari namanya saja orang muslim udah bingung jelasinnya. Gitu loh. Makanya harus kembali ke akarnya. Asal muasalnya. Makanya orang Islam menurut Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Gitu loh. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Kita juga harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Yesus itu.
Kita harus taklukkan diri kita kepada dia. Makanya dia disebut sebagai Rob, sebagai Tuhan atau Tuan. Sama itu sebenarnya. Tuhan, Tuan, Rob itu sama aja. Yang kepadanya kita menaklukkan diri. Makanya ketika Anda menaklukkan diri kepada setan, Syaiton Nirojim, Anda itu sudah mentuhankan dia, mentuankan si setan itu. Menjadikan setan sebagai Robmu. Menjadikan setan sebagai Tuhanmu atau Tuanmu. Nggak boleh seperti itu. Bapa di surga tidak menginginkan kita mentuhankan si setan. Bapa di surga menginginkan kita mentuhankan anaknya, firmannya. Artinya apa? Kita menyerahkan ketaklukan kita kepada sang anak. Nah, menyerahkan ketaklukan kepada firman itu hakikatnya menyerahkan ketaklukan kepada Bapa di surga. Kita tidak menaklukkan diri kepada suatu otoritas lain, enggak. Justru itu otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Nah, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga supaya tinggal di hati manusia dan kita menaklukkan diri juga kepada Roh Tuhan itu. Simple. Jadi Roh Kudus dan Yesus bukan otoritas lain, bukan ilah, bukan Tuhan, bukan tuan lain, tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Bukan Tuhan yang lain, bukan suatu ilah yang lain. Kan sederhana atau Trinitas itu, Tritunggal itu. Sederhana. Bukan berarti kita menaklukkan diri kepada sebuah otoritas yang berbeda. Nah, kalau itu namanya musyrik. Musyrik itu kayak begitu. Makanya hukum yang terutama itu dikatakan, ya, jangan ada padamu ilah atau Allah lain. Allah itu maknanya itu otoritas. Kalau Anda belajar bahasa lagi, itu asal usulnya dari kata el itu. Sebenarnya artinya suami itu. Baal itu artinya itu makna letterlek secara hurufiah. Itu artinya suami. Apa maksudnya suami itu? Nah, Anda harus tahu budaya Timur Tengah. Budaya Timur Tengah itu, suami itu merupakan kepala. Pemerintah dia itu dalam sebuah rumah. Makanya kita itu harus menjadikan Bapa di surga itu sebagai kepala. Makanya kalau Anda buka Bible, buka kitab Wahyu, itu kan berbicara otoritas. Semuanya itu bicara kerajaan. Kerajaan, pemerintahan. Gitu loh. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen, jangan ada pada diri kita, di hadapan kita itu sebuah otoritas yang lain. Allah lain itu nggak boleh ada. Hanya boleh Bapa di surga saja. Nah, Bapa di surga itu sudah menurunkan firman-Nya menjadi manusia. Itu juga harus kita jadikan sebagai otoritas juga. Dia juga Allah juga. Otoritas juga yang datang daripada Bapa di surga. Gitu loh. Sederhana Trinitas. Nggak usah dibikin muter-muter sana kemari. Gitu. Kalau Anda paham itu udah paham kok, ya. Jadi jangan lagi bertanya, berarti ada Allah lain. Berarti menyembah tiga Tuhan. Kamu saja Muhammad Robmu, Allah Robmu, gimana Robmu? Tapi saya paham gitu loh, saya paham bahwa di dalam imannya orang Islam, ketika Anda menyerahkan kepatuhan Anda kepada seorang Muhammad, sejatinya Anda telah patuh kepada Allah. Nah, masalahnya Muhammad seperti yang kita gambarkan tadi. Gitu loh. Kan itu Muhammad kita gambarkan seperti yang tadi, yang sudah kita bahas tadi. Nih, supaya kita banyak belajar teman-teman ya. Nih, gambar dari ini. Sebentar ya, saya tampilkan ya. Mana tadi gambarnya? Aduh. Sabar teman-teman. Mana sih? Mana tadi? Saya taat kepada Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah, kan gitu. Mana sih? Kadang-kadang hilang, kadang loh. Bukan ini. Kadang-kadang tidak terlihat, kadang-kadang terlihat ini. Ya itulah tadi pokoknya ya, yang kalau teman-teman nyimak dari awal tadi. Nah ini. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Makanya dalam kekristenan ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Menaklukkan diri kepada Roh Kudus itu sama saja dengan menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Gitu.
Ya, semoga kalian paham lah. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau nggak paham lagi ya saya nggak tahu lagi lah. Sudah dengan bahasa yang sederhana saya jelaskan kepada kalian ya. Yuk. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Nah, Rijal Motor. Yuk, silakan Rijal Motor. Silakan Rijal Motor. Nyalakan kamera. Udah mulai lemot dia kan. Halo Rijal. Nah. Oke, saya turunkan dulu ya si Rijal ya. Udah berapa jam kita teman-teman? Sudah 2,5 jam. Oh, belum 2 jam setengah. Tidak terasa. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. 9,6 juta yang suka tuh. 9,6 juta. Ada 9,6 juta like nih teman-teman. Kemudian ada 18.200. Artinya ya mendapatkan antusias lah ya daripada penonton ya teman-teman. Jadi teman-teman support, dukung ya acara kita ini teman-teman dengan cara teman-teman bisa mampir ke profil ya. Gini teman-teman, kita itu perlu yang namanya tempat teman-teman. Kenapa kita perlu tempat? Karena tanpa tempat itu tidak bisa teman-teman. Karena bikin acara kayak begini itu perlu yang namanya tempat. Nah, kalau untuk jangka pendek, ya nggak perlu kita didirikan rumah apologet itu nggak perlu. Tapi kan kita mau jangka panjang. Kalau hanya sekedar 1, 2, 3 tahun kita nggak perlu mendirikan tempat. Ya kan? Cukup kita ala kadarnya ngontrak-ngontrak saja kan nggak masalah. Tapi karena kita perlu jangka panjang, kita perlu memproduksi hal-hal yang lain ya. Kita perlu yang namanya tempat. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, yang tergerak hatinya ingin mensupport, nih teman-teman, ini kan ada profil nih teman-teman. Klik aja profil ini, teman-teman akan lihat nanti di situ ada link untuk kolektor, ada link YouTube-nya di situ. Nah, link YouTube itu kalau teman-teman klik, itu ada teman-teman ada deskripsinya di situ di mana teman-teman kalau mau berkolektor. Kalau teman-teman masih bingung ya, kadang-kadang juga nggak ngerti teman-teman ini di mana profilnya, linknya mana, nggak ngerti teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya. Nih saya tampilkan, teman-teman bagi yang teman-teman ingin mensupport untuk kolektor rumah apologet itu ada di sini. Ya, teman-teman ya. Seandainya teman-teman kita di Konoha ya, seandainya di Konoha, kita nggak perlu sampai segininya teman-teman. Kenapa kita kok sampai segininya Bang? Kok ada kolektor-kolektor segala? Karena kita ini tidak di Konoha gitu loh. Mahal gitu teman-teman. Kalau di Konoha kita ada tempat. Masalahnya kalau di Konoha kita tahu sendiri, pasti kita dipersekusi. Karena yang boleh bahas agama orang lain itu ya kalian tahu sendiri lah. Ya kan? Agama apa yang boleh bahas agama orang lain? Ya. Nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Saya kasih contohnya loh. Benar teman-teman. Agama apa yang boleh bahas agama lain? Nih contohnya nih. Siapa dia? Dondi. Apa tertulis di kaosnya? Yesus, Jesus katanya. Oh. Dengan membawa-bawa nama Yesus, yang dipromosikan Muhammad. Muhammad yang dipromosikan, tapi membawa-bawa nama Yesus. Nih, Jesus. Ya tulisannya di ini ada huruf P, B, U, H. Kalau kita terjemahkan ini singkatan ini, kependekan dari Jesus peace be upon him. Keselamatan atas dia. Iya. Ini contohnya, ini baru contoh kecil, kawan. Iya. Ketika mereka bahas agama Kristen namanya dakwah. Coba kita bahas kayak begitu di negeri Konoha. Wah, selesai. Polisi datang menjemput. Iyalah. Iya, polisi datang menjemput. Seperti yang sudah terjadi kepada beberapa teman kita. Makanya teman-teman, itulah kenapa teman-teman asal muasal kita mendirikan rumah apologet itu teman-teman. Seandainya ada keadilan, ya. Saya nggak perlu teman-teman. Saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah, saya tinggalin. Pekerjaan, saya tinggalin. Saya tinggalin semua. Karena apa? Karena dipersekusi. Awas kamu ya. Awas kamu. Awas. Itu teman-teman. Coba adil. Kalau kalian boleh bahas agama kami. Saya mau membahas agama kalian juga. Gimana? Ya. Seperti itu teman-teman. Itulah ya ketidakadilan di negara kita ini. Ketidakadilan di Indonesia ya, dimana kalau muslim bahas agama Kristen ya bahkan dikawal oleh polisi, dikawal. Zakir Naik itu dikawal dengan polisi itu. Tapi kalau kita bahas agama Islam, aduh repot teman-teman. Siap-siap Anda dijemput polisi gitu teman. Siap-siap mereka akan demo di Monas, lomba pakai baju daster.
Ya, itulah teman-teman kenapa kita perlu rumah apologet, teman-teman. Makanya pandangan saya ke depan, karena ini saya rasa jangkanya pasti panjang, teman-teman ya. Jangkanya pasti panjang, makanya kita perlu teman-teman rumah apologet. Saya belum melihat ada bibit-bibit mereka itu berhenti. Ada lampu-lampu hijau mereka mau berhenti, saya nggak lihat. 2 tahun yang lalu, kami sudah buat permufakatan. Tanya sama Juma kalau nggak percaya. Ya, kami sudah bilang, ayo ya, kita waktu itu di Zoom ya, rapat. Gimana kalau kita berhenti? Muslim berhenti bahas agama Kristen, Kristen berhenti bahas agama Islam. Gak mau mereka, gak mau. Lanjut kata mereka, lanjut katanya. Apa tuntutannya? Tuntutan orang mereka tahu nggak apa? Oh, banyak tuntutannya. Banyak. Mereka menuntut sesuatu supaya katanya mereka berhenti bahas agama Kristen. Gitu. Jadi yang mulai duluan siapa? Yang mulai duluan mereka. Di dalam tafsir surat An-Nisa. Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.